Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Rumayandi, kelas MP 241. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal terkait soal UAS semester 3 mata kuliah manajemen perusahaan. Ada 5 hal yang ingin saya jelaskan pada kali ini, yaitu yang pertama, eh, peran umum suatu organisasi dan kesekretariatan di dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua, peran khususnya suatu organisasi kesekretariatan di dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu peran administrasi dan kesekretariatan di dalam meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu peran administrasi dan kesekretariatan di dalam menunjang tercapainya suatu tujuan perusahaan. Kemudian yang keempat, aplikasi atau penerapan administrasi kesekretariatan di dalam institusi pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu 8 tugas umum seorang sekretaris. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama. Soal yang pertama yaitu terkait apa sih peran umum organisasi kesekretariatan. Itu tentunya di dalam suatu organisasi harus adanya suatu manajemen. Manajemen apa aja? Yang pertama itu adanya manajemen informasi. Kedua adanya manajemen komunikasi. Dan yang ketiga adanya manajemen administrasi. Dari ketiga hal itu tentunya untuk mengatur pencatatan, terus surat menyurat, baik korespondensi, dan menjadi penghubung antar internal maupun eksternal dalam suatu organisasi. Sedangkan peran khusus dalam suatu perusahaan itu sangat penting dan krusial sekali. Jadi rasa-rasanya suatu perusahaan jika tidak ada administrasi dan kesekretariatan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Apa sih tugas khususnya? Yaitu memastikan suatu perusahaan itu berjalan, operasionalnya berjalan dengan efisiensi, berjalan dengan sistematis, dan tentunya tertib administrasi. Baik, itu yang soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, peran administrasi dan kesekretariatan itu di dalam meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu manajemen SD atau sumber daya. Apa aja sumber daya di dalam suatu perusahaan agar pencapaian itu, kinerja suatu perusahaan itu meningkat. Yang pertama sumber daya manusia. Yang kedua sumber daya keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu sumber daya material. Sumber daya manusia tentunya jika kinerja suatu perusahaan itu ingin meningkat, yaitu dengan manpower yang berkualitas, berkompeten, the right man on the right job. Jadi penempatan seseorang itu harus sesuai dengan pekerjaannya. Nah, dalam hal itu sumber daya manusia itu sangat penting terkait dengan skillnya. Ketika skillnya udah bagus, tetap dilakukan suatu pelatihan dalam suatu perusahaan tersebut, baik melalui training atau dan lain-lain. Kemudian penyeleksian juga harus baik ketika proses rekrutmen biasanya dilakukan oleh HRD, yaitu dalam menyeleksi suatu karyawan baru. Tentunya ini sangat penting juga. Kemudian dari segi manajemen keuangan, apa sih yang harus diperhatikan? Yaitu dalam pencatatan, terus pelaporan terkait masalah keuangan, uang masuk, uang keluar, cash flow-nya seperti apa, uang itu berjalan agar tidak terjadinya suatu kolab karena akibat keuangan pencatatannya tidak baik. Kemudian dari segi manajemen material, sumber daya material, apa yang harus dipastikan, yaitu yang seperti biasa kita kenal, yaitu POAC, yaitu planning, kemudian organizing, acting, dan
correcting. Jadi hal itu sangat membantu untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan. Dari segi sekretarisnya, perannya seperti apa? Yaitu dukungan strategis terhadap suatu kepemimpinan, membantu dalam mengambil suatu keputusan, kebijakan yang tepat dan sasarannya tepat juga. Karena apa? Dalam pengambilan keputusan itu, seorang sekretaris itu juga sangat membantu sekali. Karena apa? Demi meningkatkan efisiensi operasional itu sendiri. Kemudian mengelola komunikasi, yaitu dengan komunikasi yang baik antar divisi satu dengan divisi lain, itu akan meningkatkan sistem kerja yang baik. Baik, yang ketiga, peran administrasi dan kesekretariatan di dalam mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Ada 7 poin yang harus diperhatikan ketika peran administrasi ini dan kesekretariatan di dalam menunjang tujuan dari suatu perusahaan. Yang pertama yaitu adanya perencanaan. Perencanaan yang baik itu mengelola atau mengumpulkan data sebelum dilakukan suatu perencanaan. Kedua, yaitu adanya seperti penyusunan. Penyusunan itu untuk membangun komunikasi kerja. Jadi koordinasi divisi A, divisi B itu harus disusun secara baik. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pengadaan. Tentunya pengadaan ini juga menjadi suatu tugas peran penting juga suatu administrasi dan kesekretariatan dalam melakukan rekrutmen tadi, sumber daya manusia, mencari, terus menilai dan menseleksi. Yang keempat adanya pengarahan. Apa yang harus diarahkan yaitu keterlibatan seorang administrasi atau kesekretariatan itu dalam memberikan saran atau masukan baik ke individu maupun ke suatu organisasi. Tujuannya sama, yaitu untuk menunjang pencapaian suatu perusahaan. Kemudian yang kelima, pengorganisasian, yaitu menyusun suatu divisi yang baik agar terjalin suatu hubungan yang harmonis dan tepat sasaran dalam menjalankan suatu proyek. Kemudian yang keenam, adanya pelaporan. Pelaporan apa yang harus disampaikan terhadap perkembangan operasional suatu perusahaan setelah dijalankan. Jadi harus ada data yang dilaporkan ke manajemen. Kemudian yang ketujuh yaitu penganggaran. Penganggaran ini termasuk budgeting. Biasanya budgeting itu dikelola oleh yang namanya akuntan. Tetapi ternyata pada kenyataannya peran administrasi dan kesekretariatan ini terjun langsung dalam menunjang perkembangan dalam satu perusahaan itu sendiri ke manajerial. Jadi budgeting itu penting sekali untuk diperhatikan. Oke, yang keempat, peran atau aplikasi administrasi di dalam institusi pendidikan. Tentunya ini sangat menunjang untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Apa aja sih keterlibatan administrasi kesekretariatan di dalam institusi pendidikan? Itu yang pertama ada 3 hal ya. Yang pertama itu korespondensi, yaitu surat menyurat. Di dalam suatu institusi pendidikan tentunya ada surat menyurat atau korespondensi, surat masuk atau surat keluar, itu adanya pencatatan, terus mengagendakan suatu acara, terus memproses, disusun secara sistematis. Kemudian secara arsip juga penting sekali dikomunikasikan seperti sertifikasi, terus SK atau surat keputusan, dan berkas-berkas penting. Hal ini tentunya di dalam suatu institusi pendidikan, data itu, arsip-arsip itu penting untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, administrasi kesiswaan dan kurikulum.
Nah, untuk menyusun atau mencatat suatu kesiswaan atau anggota siswa dalam suatu pendidikan itu penting sekali. Bagaimana data itu disusun dengan secara baik. Kemudian dalam pengaturan suatu kurikulum yang diterapkan di dalam suatu institusi pendidikan itu sendiri. Jadi berperan sebagai pencatatan kesiswaan dan kurikulum yang akan dipakai. Kemudian pelaporan. Di dalam suatu institusi pendidikan juga pelaporan penting dilakukan terkait masalah keuangan, masalah jumlah siswa, informasi lain-lain, itu harus adanya pelaporan. Kemudian adanya administrasi kepegawaian. Nah, ini juga penting sekali dalam suatu institusi pendidikan, bagaimana semua yang berperan serta di dalam institusi pendidikan itu harus terorganisir secara sistematis dan jelas. Kemudian yang kelima, keterlibatannya juga di dalam suatu organisasi sekolah seperti OSIS. Nah, itu juga termasuk adanya keterlibatan dari administrasi dan kesekretariatan. Kemudian soal yang kelima, tugas umum ada 8, jadi seorang sekretaris. Yang ke satu itu adanya tugas rutin, kemudian yang kedua adanya tugas khusus, yang ketiga adanya tugas resepsionis, yang keempat adanya tugas keuangan, yang kelima adanya tugas sosial, yang keenam adanya tugas insidental, kemudian yang ketujuh adanya tugas business meeting, dan yang kedelapan adanya tugas administrasi dan kearsipan. Apa contoh tugas umum atau tugas rutin seorang sekretaris? Yaitu seperti mengelola surat menyurat, baik yang keluar ataupun masuk, jadwal agenda, jadwalnya pimpinan, terus mempersiapkan laporan harian, menerima telepon, memberikan kesan baik terhadap tamunya. Itu tugas rutin. Kemudian yang kedua tugas khusus. Tugas khusus seorang sekretaris yaitu adanya tugas tertentu di mana seorang sekretaris harus melaporkan meeting seorang pimpinan, terus menyusun jadwal seorang pimpinan. Jadi itu merupakan tugas khusus seorang sekretaris. Kemudian yang ketiga tugas resepsionis, tentunya dalam memberikan kesan baik ketika menerima telepon, memberikan proposal dan lain-lain. Itu tugas resepsionis. Tugas keuangan tentunya sudah jelas sekali, bagaimana mencatat tentang anggaran atau pengelolaan suatu kegiatan. Kemudian tugas sosial itu seperti apa sih? Seperti CSR. Jadi seorang sekretaris itu harus memberikan komunikasi terkait CSR terhadap lingkungan kerja maupun masyarakat setempat. Adanya keikutsertaan kegiatan sosial, bakti sosial, itu tentunya seorang sekretaris juga turut campur di dalam kegiatan tersebut. Kemudian tugas insidental itu tugas penting atau tugas yang dadakan, ya, seperti adanya dadakan meeting, terus kemudian seorang pimpinan dia tiba-tiba tidak bisa melakukan suatu presentasi, maka seorang sekretaris harus bisa menggantikannya. Itu termasuk tugas insidental. Kemudian yang ketujuh, business meeting, yaitu di mana seorang sekretaris harus menyiapkan materi, terus terkait masalah pencatatan atau undangan, mempersiapkan tempat juga, itu termasuk tugas business meeting. Dan yang terakhir ke-8, tugas administrasi dan kearsipan. Tentunya ini sangat penting sekali, di mana di dalam suatu organisasi atau perusahaan tentunya ada data kerahasiaan, dan itu harus bisa menjaga kerahasiaan suatu perusahaan. Karena apa? Data-data yang terkumpul tidak boleh serta-merta untuk dibuka di publik umum. Nah, tujuannya apalagi administrasi dan kearsipan?
memudahkan ketika untuk mencari suatu arsip atau sesuatu hal dengan adanya sekretaris itu akan memudahkan proses pencarian suatu data tersebut. Baik, demikian penjelasan dari saya terkait soal UAS semester 3. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat buat rekan-rekan semua. Mohon maaf banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.